Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan, nama saya Alfian Rizky sebagai moderator dalam video presentasi kali ini. Jadi, di sini, kelompok 2 akan, mempresentasikan tentang salah satu tugas mata kuliah PAI yang berjudul Konsep Ketauhidan dan Penerapannya dalam Kehidupan Sosial. Nah, eee, kelompok 2 itu terdiri dari 4 orang. Salah satunya adalah saya, Alfian Rizky, sisanya itu ada Jihad Mufri Anahal, kemudian ada Muhammad Fikri Abdillah Pradit, kemudian ada Rizky Septian Kusuma, dan, dosen pengampu mata kuliah PAI yaitu Muhammad Ridwan Effendi, Sarjana Pendidikan MUD. Nah, mmm, dalam pembahasan kali ini terdapat 8 subbab, yang mana, tiap-tiap subbab itu akan dijelaskan oleh Jihad Mufri, Muhammad Fikri, dan Rizky Septian. Nah, mungkin, saya akan mempersilahkan Rizky Septian Kusuma untuk mengawali, penjelasan presentasi kali ini. Kepada Rizky Septian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Septian Kusuma. Di sini saya ingin menjelaskan subbab pertama, yaitu konsep tauhid. Apa sih konsep tauhid itu? Pertama ada pengertian tauhid. Tauhid adalah keyakinan tentang adanya Allah yang Maha Esa, yang tidak ada satupun yang menyamainya dalam zat, sifat, atau perbuatan-perbuatannya. Tauhid sendiri itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua makhluknya dengan penuh penghayatan dan keikhlasan beribadah kepadanya. Tauhid itu berarti meninggalkan peribadatan selain kepadanya, serta membenarkan nama-namanya yang mulia, atau disebut juga Asmaul Husna, yang berjumlah 99. Dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan menafikan sifat kurang dan salah darinya. Selanjutnya, ada beberapa ayat-ayat Allah yang menyinggung ajaran tauhid. Yang pertama dari surat Al-Ikhlas, dari ayat 1 sampai ayat 4, berbunyi, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Yang kedua ada surat Al-Imran, ayat 18, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain dia, yang maha perkasa, maha bijaksana. Yang ketiga ada Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka maha suci Allah yang mempunyai arsy dan dari apa yang mereka sifatkan. Yang kedua, subbab kedua ada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu banyak ya, tapi yang wajib kita tahu itu ada 20. Ya, bisa dilanjut. Yang pertama ada wujud. Sifat wajib Allah yang pertama adalah wujud, yang berarti ada. Allah itu zat yang pasti ada, dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun. Bukti adanya Allah adalah terciptanya alam semesta dan juga makhluk hidup. Yang kedua ada kidam. Kidam artinya terdahulu. Dialah sang pencipta yang menciptakan alam semesta berserta isinya. Tidak ada pendahulu atau pemulaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada bako. Bako berarti kekal. Allah itu maha kekal. Tidak ada punah, binasa, ataupun mati. Tiada akhir bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan tetap ada selamanya. Yang keempat ada mukhalafatul lil hawadisi, yang berarti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada sesuatu pun yang menangani keagungannya. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, yang berarti berdiri sendiri. Allah Ta'ala tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Yang keenam ada wahdaniyah, yang berarti esa. Maksudnya tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Bukti keesaan Allah terletak dalam kalimat syahadat. Yang ketujuh ada kudrat. Kudrat berarti berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8 ada iradah, yang berarti berkehendak. Maksudnya, Allah itu maha menentukan segala sesuatu. Apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu. Dan tidak ada yang mampu mencegahnya. Yang 9 ada ilmu.
berarti mengetahui. Allah Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun disembunyikan. Yang ke-10 ada hayat. Hayat berarti hidup. Allah Ta'ala tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selama-lamanya. Yang ke-11 ada sama. Sama berarti mendengar. Allah maha mendengar baik yang diucapkan ataupun yang disembunyikan dalam hati. Pendengaran Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Yang ke-12 ada basar, yang berarti melihat. Allah maha melihat atas segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apa-apa yang terjadi di dunia ini. Yang ke-13 ada, boleh dilanjut? Kalam berarti berfirman. Dia bisa berbicara secara sempurna tanpa bantuan dari siapapun. Terbukti dari adanya firman-Nya dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi. Yang ke-14 ada qadiron, berarti berkuasa. Yang ke-15 ada muridon, berarti berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Yang ke-16 ada aliman, yang berarti mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang ditetapkan maupun yang disembunyikan. Yang ke-17 ada hayan, berarti hidup. Yang ke-19 ada sami'an, yang berarti mendengar. Allah itu maha pendengar, tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampauinya. Boleh dilanjut? Yang ke-9 ada basiran, yang berarti melihat. Penglihatan Allah meliputi segala hal, baik yang terlihat maupun disembunyikan. Yang ke-20 ada mutakaliman, berarti berkata-kata. Sama halnya dengan kalam, mutakaliman juga berarti Allah itu berfirman. Firman Allah terwujud dalam kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Firman Allah begitu sempurna dan tidak ada yang menandinginya. Yang tadi merupakan sifat-sifat Allah, 20 sifat Allah. Kita lanjut ke subbab ketiga, perbandingan konsep Tuhan antar agama. Konsep Tuhan dalam Islam dan berbagai lainnya. Yang kedua ada konsep Tuhan dalam Islam dengan Tuhan para Arab, para Islam. Yang ketiga ada perbandingan Tuhan dalam Islam dengan Tuhan dalam Yahudi. Yang keempat ada perbandingan Tuhan dalam Islam dengan Tuhan dalam Kristen. Dan yang kelima ada konsep Tuhan kaum pluralis. Pluralis itu artinya paham atas keberagaman. Boleh lanjut? Konsep Tuhan dalam Islam dan berbagai agama lainnya. Beberapa sarjana Barat mengatakan bahwa Muhammad juga menggunakan istilah Allah dalam berkomunikasi dengan pagan Arab dan Yahudi atau Nasrani untuk menegakkan dasar hukum dalam memahami nama Tuhan. Pagan itu berarti deskriptor atas agama-agama selain agama mereka sendiri atau agama Abrahamik terkait, yaitu Yudaisme dan Islam. Agama Abrahimik, agama Ibrahimiyah yang kadang-kadang disebut pula agama Samawi. Judaisme artinya agama asli bangsa Yahudi. Ketika membandingkan politisme Arab pra-Islam, Tuhan dalam Islam tidak memiliki teman dan sekutu maupun pertalian antara Tuhan dan dengan jin. Arab pagan pra-Islam bermula dengan adanya berhala yang dibawa ke tanah Arab oleh Am bin Ulay. Mereka lalu mencampur adukan antara monoteisme yang dibawa Ibrahim dan paganisme. Mereka percaya takdir yang kabur, kuat, dan tidak dapat ditawar-tawar melebihi apa yang manusia tidak dapat kendalikan. Paham ini diganti dengan gagasan Islam Tuhan yang maha pemurah namun maha kuasa. Bisa dilihat arti politisme itu bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah dewa. Sedangkan monoteisme, kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu-satunya dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Boleh lanjut, Ijat? Ya, ada ini menurut Francis Edward Peters. Dia menyebut Al-Quran menuntut muslim untuk beriman. Al-Quran menuntut muslim untuk beriman dan sejarawan menyetujui bahwa Muhammad dan pengikutnya menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan Yahudi. Menurut Ensiklopedia Britannica, Tuhan dikatakan dalam Al-Quran mencintai yang berbuat baik, dan dua bagian dalam Al-Quran mengekspresikan sebuah kasih yang saling mengerti antara Tuhan dan manusia. Namun umat Kristen Yahudi mengajarkan cintai Tuhan dengan segenap hatimu, tidak dirumuskan dalam Islam. Tekanan ini lebih pada kebebasan kehendak Tuhan, sehingga setiap orang harus berserah diri, yang paling utama menyerahkan diri kepada Allah. Boleh lanjut, Ijat?
Islam dengan tegas menolak kepercayaan Kristen bahwa Tuhan itu tiga pribadi dalam satu hakikat. Dalam konsepsi Islam tentang Tuhan, tidak ada kesetaraan antara Tuhan dan ciptaan. Kehadiran Tuhan dipercaya ada dimanapun, dan tidak menjelma sebagai siapapun atau apapun. Kristen Barat merasa Islam sebagai agama kafir selama perang salib pertama dan kedua. Pandangan tradisional Kristen adalah bahwa Nabi Muhammad SAW sama dengan Tuhannya Yesus. Konsep tauhid dalam Al-Quran tidak pernah menyatakan bahwa Tuhan pencipta itu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Sedangkan dalam agama-agama lainnya, keesaan Tuhan itu kadang tidak dinyatakan secara konsisten. Banyak pesan-pesan dalam perjanjian lama mengacu pada kasih Tuhan. Tema sentral dalam perjanjian baru adalah kasih Tuhan dalam perantaraan Yesus. Dalam Islam, kasih Tuhan muncul dalam seluruh tanda-tanda dan pencipta bumi di mana manusia dapat hidup dalam kehidupan yang layak. William Montague berpegang bahwa Kristen memiliki lebih banyak tekanan dalam aturan tingkah laku Tuhan sebagai pengembala yang pergi mencari domba-domba yang hilang dan menyelamatkannya. Di sisi lain, Islam menolak sebagian doa bagi siapapun yang telah kafir. Dalam Islam, Watt mengatakan, Tuhan menyediakan nikmat bagi setiap golongan untuk mencapai kehidupan kekal, contohnya kehidupan di surga, dengan mengirim utusan atau nabi untuk mereka. Konsep Tuhan kaum pluralis. Kaum pluralis sendiri berpandangan bahwa agama adalah ekspresi budaya yang relatif sifatnya. Maka tak masalah menurut mereka jika umat Islam sesekali menyebut Tuhannya dengan Yahweh, God, Lord, atau Yesua. Gejala spekulasi teologis semacam ini terjadi oleh sebab tak ada sumber yang otentik tentang kebenaran konsep dan nama Tuhan. Yang terjadi adalah dugaan-dugaan yang tak menghasilkan keyakinan sama sekali. Bagi umat Islam, penyebutan nama Tuhan yang bersifat spekulatif tentu sangat bermasalah, sebab hal ini bisa mengaburkan konsep tauhid Islam. Penyebutan kata Allah di dalam Al-Quran menandakan bahwa penyematan nama untuk zat yang maha kuasa haruslah bersumber dari Allah sendiri, dan sifat-sifat yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Di sini bisa dilihat teologis adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama spiritualis, dan arti spekulatif sendiri semikiran. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan subbab keempat dan seterusnya. Baik, di sini saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang keempat, nilai-nilai ketuhanan dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Next. Nah, yang pertama dalam pendidikan. Pendidikan dan agama adalah hubungan yang sangat erat. Agama adalah landasan terpenting dalam pendidikan. Tanpa adanya agama, dalam proses pendidikan akan membuat seseorang menjadi seenaknya melakukan sesuatu tanpa berpikir benar atau salahnya. Jika kita niat dalam belajar dan mencari ridho Allah, insya Allah ilmu yang didapat menjadi berkah dan bermanfaat. Yang kedua dalam pekerjaan. Bekerja tanpa menanamkan nilai-nilai ketuhanan akan membutakan kita. Kita tidak akan tahu pekerjaan yang baik dan buruk, dan halal dan haramnya. Maka dari itu, Islam sebagai pedoman dalam bekerja agar hasil yang kita dapat menjadi berkah dan juga halal. Terus yang selanjutnya dalam berkeluarga. Islam adalah agama yang sempurna dalam pembinaan keluarga. Keluarga yang menekankan agama Islam dalam lingkungan keluarga akan saling menjauhkan siksaan dari api neraka dan menekankan perilaku yang baik. Oke, next. Yang kelima, kebertuhanan sebagai fitrah manusia. Next. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri dalam beragama hal. Hal ini pun dimulai sejak manusia dalam kandungan. Kita sebagai manusia sudah berjanji kepada Allah untuk selalu mengikuti ajaran dan larangan Allah. Nah, perjanjian tersebut tidak tercatat di atas kertas ataupun secara lisan, tetapi sudah terukir dengan pena Allah SWT di permukaan kalbu dan lubuk fitrah manusia. Oke, next. Yang keenam, argumen tentang moderatisme teologi Islam. Banyak sekali argumen dan juga pendapat tentang moderatisme teologi Islam. Argumen tersebut tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah yaitu bagaimana kita menyikapi dan saling menghormati serta tidak menyatakan mana aliran yang paling benar. Di Indonesia banyak sekali aliran-aliran dalam Islam. Karena dibekali dengan pemahaman Islam moderat, mereka tidak saling menyalahkan aliran satu sama yang lain.
Bahkan mereka pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi, sikap menghargai dan menghormati adalah kunci kata moderat. Dari moderatisme itu dari kata moderat ya, yang artinya tidak ekstrim kiri dan tidak pula ekstrem kanan. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Jihad Mufri. Silakan. Ya, terima kasih Vic telah memberikan kepada saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan sebab ke-7, yaitu model artikulasi rasa kebertuhanan. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa artikulasi itu. Artikulasi adalah perangkat atau alat ucap atau alat bicara di mana hasil mekanisme kerjanya memproduksi suara atau bunyi bahasa yang memiliki sifat-sifat khusus. Jadi sebenarnya model artikulasi di sini itu adalah model pembelajaran. Model pembelajaran artikulasi itu yaitu di mana konsepnya adalah siswa atau pengajar atau yang diajar itu dituntut untuk bisa berperan sebagai penerima pesan sekaligus juga penyampai pesan. Jadi sebagai siswa bukan hanya sebagai penerima tapi juga bisa menyampaikan pesan. Di situ model pembelajaran artikulasi. Maksudnya adalah dari pembelajaran artikulasi ini setiap orang yang menyampaikan pengetahuannya itu akan berbeda. Pengetahuan yang diajarkan itu akan berbeda. Jadi bisa bertambah ilmu dari setiap orang. Lalu rasa kebertuhanan. Rasa kebertuhanan adalah rasa perasaan dalam diri seseorang yang menimbulkan keyakinan akan adanya sesuatu yang maha kuasa di luar dirinya dengan menentukan segala nasib. Yang dengan rasa kebertuhanan ini manusia meyakini akan adanya Tuhan atau sesuatu yang dipertuhankan. Jadi maksud dari model artikulasi rasa kebertuhanan ini adalah metode-metode pembelajaran artikulasi untuk menerapkan rasa kebertuhanan kepada setiap individu. Di mana artikulasi tadi itu menjelaskan bahwa yang diajarkan itu tidak hanya menerima, tapi bisa menjelaskan lagi ulang apa yang diajarkan. Setiap orang akan menghasilkan perbedaan dari setiap yang diajarkan atau di pengetahuan yang diberikan gitu loh. Jadi menambah pengetahuan akan rasa kebertuhanan tersebut. Kita next. Tauhid sebagai spirit persatuan kemanusiaan. Tauhid adalah prinsip akidah Islamiyah atau keyakinan yang harus mendasari seluruh sikap, pikiran, perilaku, dan perbuatan seorang mukmin sebagai bentuk perwujudan keimanan dirinya pada Allah. Tauhid menjadi pedoman dan arah serta inspirasi dalam dinamika yang tidak pernah berhenti. Jadi ada seorang filsafat ngomong kalau esensi ajaran tauhid dalam Islam itu mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan dan mengirimkan pesan ke manusia. Jadi sebenarnya ketauhidan dalam Islam itu sudah menjalankan nilai-nilai ketuhanan dan pesan-pesan kemanusiaan. Jadi sebagai muslim yang baik, kita bertauhid dan tetap menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Ya, terima kasih dari saya. Sekarang saya kembalikan ke moderator. Terima kasih buat anggota kelompok 2 yang sudah menjelaskan seluruh isi materi yang telah dibahas pada video presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya kejelasan dalam video ini. Saya dan kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum.